Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8. Ahlan wa sahlan sahabat Freddy Wa, sahabat Windianto, sahabat Wiryo, alhamdulillah istiqomah ya, mengikuti pertemuan demi pertemuan. Alhamdulillah sekarang kita sudah pada pertemuan yang ke-23. Pertemuan kali ini kita membahas beberapa istilah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada namanya sujud tilawah atau bahasa Arabnya sajadatut tilawah, yaitu sujud yang dilakukan apabila saat membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada tanda sujud tilawahnya. Ya, ayat sajadah yaitu ayat yang ketika membacanya kita disunahkan untuk sujud, baik di dalam ataupun di luar sholat. Tanda ayat sajadah dalam Al-Quran biasanya tanda seperti ini ya. Nah, di mana saja berada ayat-ayat sajadah? Nah, di sini ada tabelnya. Biasanya sekarang kita sering menemukan masjid-masjid atau musola pada waktu subuh Jumat, ya, Jumat subuh itu membaca surat As-Sajadah. Nah, pada ayat ke-15 dari surat As-Sajadah, ya kita saat imam baca ayat tersebut, selesai ayat tersebut, maka sama-sama sujud, ya, Allahu Akbar, sujud, kemudian kembali berdiri dan imam meneruskan bacaan ayat pada surat As-Sajadah tersebut. Nah, ini contohnya saja. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit kembali. Doanya ya mungkin ada beberapa versi ya. Ya, salah satunya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi saat kita sujud, dan itu sunnah ya, kita membaca dalam sujud itu doa tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan saktah. Menurut bahasa, saktah adalah al-man'u atau menahan. Menurut istilah, saktah ialah menahan suara. Sakata yaskutu itu diam ya, diam menahan suara. Suatu kalimat tanpa bernapas dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Menurut Imam Hafiz, saktah hanya ada di 4 tempat ya, dan ciri-cirinya ada huruf sin kecil. Jadi dia berhenti dan kita tidak boleh menarik nafas ya. Ini iwaja kalau kita sambung ya. Kalau kita waqaf ya seperti biasa iwaja boleh ambil nafas. Tapi kalau kita wasalkan, kita sambungkan ke ayat berikutnya, walam yaj'al lahu iwaja qayyimal. Jadi tahan nafas ya. Sebentar baru disambung qayyiman liyunzira ba'san syadidan dan seterusnya. Begitu juga pada surat Yasin ayat 52. Kalau kita waqaf ya beda ya, marqadina ya biasa saja. Tapi kalau kita wasal, maka kita berhenti sejenak dan tahan nafas ya. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman dan seterusnya. Di marqadina tahan nafas, kemudian baru dilanjutkan. Pada surat Al-Qiyamah ayat 27,
juga wa qila man raqa. Jadi bukan marraq ya, tidak terjadi idgham bila gunnah. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan ada nun sukun bertemu dengan ra. Dan kita sudah pelajari nun sukun bertemu dengan ra hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nah, tetapi karena di sini sakta ya maka tidak terjadi idgham bila gunnah. Pada surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal. Nah, ini berhenti sejenak, tahan nafas. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, bal berhenti sejenak, ya jeda tapi tahan nafas ya, tahan nafas baru disambungkan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan ismam. Ismam berarti moncong atau monyong. Moncong atau monyong menurut istilah ismam yaitu memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Jadi hanya isyarat saja memonyongkannya. Dengan kata lain, ismam ialah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir menggabungkan dua bibir seperti huruf waw. Nah, jadi la ta manna. Nah, di sini ada dhammah yang terbuang tapi dhammahnya hilang tetapi diganti dengan isyarat. La ta'manna. Jadi pada nun sukunnya ya, nun tasydidnya manna ala Yusuf. Nah, ini isyarat ismam. Bacaan ismam ada pada surat Yusuf ayat 11. Silahkan ya dilihat ya bagaimana tandanya pada ayat tersebut. Nah, di mushaf, di salah satu mushaf seperti tanda apa ini ya? Tanda wajik ya di atas huruf nun. Antara huruf nun dan huruf mim. Kemudian ada yang disebut dengan imalah. Imalah, mail artinya miring atau condong. Menurut istilah imalah yaitu menyondongkan fathah ke arah kasroh dan huruf alif ke huruf ya. Fathah dibaca miring ke kasroh. Bacaan imalah ada pada surat Hud ayat 41. Jadi fathah dibaca antara fathah dan kasroh, yaitu ya, majri. Ya, bukan majro, bukan majri. Tapi jadi majriha. Dan ini ada pada surat Hud ayat 41. Nah, kalau di riwayat lain, nah kalau kita sekarang itu belajar riwayat Imam Hafiz an Asim ya. Imam Hafiz an Asim, riwayat Hafiz an Asim. Nah, tetapi di riwayat lain itu tidak hanya di majriha saja. Ya, tapi banyak di beberapa wadduhe misalnya. Itu ada di beberapa kata lain ya. Tidak hanya di majriha. Nah, kalau yang bacaan yang kita pelajari riwayat Imam Hafiz an Asim, maka hanya ada di surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Jadi bukan majroha dan bukan majriha, tapi majriha wa mursaha. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah, mungkin saja untuk malam hari ini. Insyaallah besok kita akan mengadakan pertemuan terakhir karena seharusnya Jumat kemarin sudah terakhir ya, dan kita beri waktu jeda 1 pekan untuk agar sahabat melengkapi tugas-tugas yang belum disetorkan. Insyaallah besok ada beberapa pengumuman dan nanti insyaallah hari Senin ya, tentunya antara hari Sabtu atau hari Ahad kita sudah
mengumumkan peserta terbaik. Nanti hari Senin kita akan membuka kelas tahsin insyaallah. Baik sahabat My Quran rahimakumullah, mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.